Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Ajis Permana akan menjelaskan tentang pembuktian langsung dan pembuktian tidak langsung. Materi ini berkaitan dengan induksi matematika ya. Jadi salah satu materi yang hadir di induksi matematika. 2 kali pertemuan kalian memahami tentang bagaimana cara membuktikan sebuah deret atau sebuah rumus dengan menggunakan konsep induksi matematika. Sudah dijelaskan oleh saya bahwa membuktikannya itu menggunakan 3 langkah. Kita coba dengan n-nya 1, benar, kemudian dicoba untuk n-nya sama dengan k, atau kita anggap n-nya sama dengan k benar, maka akan dibuktikan untuk n sama dengan k tambah 1 juga benar. Itu langkah-langkah membuktikan dengan induksi matematika. Lalu bagaimana dengan metode pembuktian langsung? Pembuktian langsung dalam matematika itu dilakukan dengan menguraikan premis, dengan dilandasi oleh definisi, fakta, aksioma yang ada untuk sampai pada suatu kesimpulan. Ya. Jadi, dalam pembuktian langsung itu dilakukan dengan menguraikan premis, dengan dilandasi oleh definisi, fakta, aksioma ya, untuk sampai pada suatu kesimpulan. Supaya kalian langsung memahami, saya akan tampilkan contoh soal ya, bagaimana langkah-langkah untuk pembuktian secara langsung. Contoh ya, buktikan bahwa jumlah dari 2 buah bilangan genap adalah bilangan genap. Diulangi ya, buktikan bahwa jumlah dari 2 bilangan genap adalah bilangan genap. Nah, kita akan mendefinisikan dulu bilangan genap itu yang seperti apa. Ya. Rumusnya itu seperti apa? Jumlah 2 buah bilangan genap adalah bilangan genap. Nah, di sini kita misalkan terdapat 2 buah bilangan genap. Kita misalkan bilangan genap yang pertama K, kemudian bilangan yang genap yang kedua adalah L. Maka akan dibuktikan bahwa K tambah L juga bilangan genap. Ya. Jadi ada 2 buah bilangan genap K ya dan L. Itu jika dijumlahkan K tambah L, maka hasilnya dia harus bilangan genap. Nah, di sini bila K bilangan genap, maka K sama dengan 2M. Ya. Dengan M-nya adalah suatu bilangan bulat. Jelas, bilangan genap itu dia rumusnya 2M dengan M-nya bilangan bulat. Atau bisa 2N atau bisa 2B, 2A ya. Dengan masing-masing itu adalah bilangan bulat. Cuma di sini saya memisalkan bilangan genapnya itu adalah K sama dengan 2M. Dengan M-nya adalah suatu bilangan bulat. Contoh misalkan kalau M-nya 1, berarti 2 kali 1, 2. Dan 2 adalah bilangan genap. Kalau misalkan M-nya 2, berarti 2 kali 2, 4. 4 adalah bilangan genap. Kalau misalkan M-nya 3, 2 kali 3, 6. Dan 6 adalah bilangan bulat. Jadi jelas bahwa K sama dengan 2M itu adalah bilangan bulat. Ya. Kemudian jika L adalah bilangan genap, maka L sama dengan 2N. Ya, dengan N-nya adalah suatu bilangan bulat. Jadi bilangan genap yang pertama kita misalkan dengan K sama dengan 2M, maka bilangan genap yang kedua di sini saya misalkan dengan L sama dengan 2N.
ya. Jadi sama-sama bilangan genap L ini. Jadi kalau N-nya diganti dengan sebarang bilangan bulat, mau itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, jika dikalikan 2, tentu menghasilkan bilangan genap. Jadi sekali lagi, kita akan membuktikan bahwa jumlah dua bilangan genap adalah bilangan genap dengan menggunakan metode pembuktian langsung. Kita akan lanjutkan ya. Jumlah dua buah bilangan genap berarti K tambah L. Karena tadi kan kita memisahkan bilangan genap pertama K, bilangan genap yang kedua L, berarti jumlah dua buah bilangan genap berarti K tambah L. K-nya 2M ya, K-nya sama dengan 2M. Kemudian L-nya sama dengan 2N. 2M tambah 2N. Ini sama-sama 2, ada 2, 2-nya tarik keluar, berarti dalam kurung M tambah N. Ya. 2 kali M 2M, 2 kali N 2N. Jadi ini menggunakan konsep distributif perkalian ya. Dengan M tambah N sama dengan suatu bilangan bulat. M tambah N suatu bilangan bulat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa K tambah L adalah 2 kali suatu bilangan bulat, M tambah N. Diulangi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa K tambah L adalah 2 kali suatu bilangan bulat M tambah N yang merupakan definisi bilangan genap. Artinya terbukti bahwa K tambah L adalah bilangan genap. Ya. Saya ulangi ya biar jelas ini. Jumlah dua bilangan genap adalah bilangan genap. Ini kan jumlahnya. Ini kan dua buah bilangan genap dijumlahkan K tambah L. Sama dengan 2M tambah 2N. Sama dengan 2 kali M tambah N. M tambah N-nya pun dia bilangan bulat. Kalau bilangan bulat dikali 2 hasilnya apa? Hasilnya bilangan genap kan? Bilangan genap artinya terbukti. Terbukti apa Pak? Terbukti bahwa K tambah L adalah bilangan genap. Artinya kembali ke soal bahwa terbukti bahwa jumlah dari dua buah bilangan genap adalah bilangan genap gitu ya. Kira-kira bisa dipahami ya. Nah itu tolong untuk dipelajari secara berulang. Jadi sekali lagi terbukti bahwa jumlah dari dua buah bilangan genap adalah bilangan genap. Silakan saja kalian mau mencari contoh berapa ratus contoh, berapa ribu contoh, berapa puluh ribu contoh untuk mencoba ya bilangan genap tambah bilangan genap hasilnya bilangan genap. Contohlah begini, 2 tambah 2 4 tuh kan, 3 tambah 3 6. Maaf, 3 mah bilangan ganjil ya. 2 tambah 2 4. 2 bilangan genap, 2 bilangan genap, 4 bilangan genap. Kemudian 4 tambah 4 8. 4 bilangan genap, 4 bilangan genap, 8 bilangan genap. Kemudian 6 tambah 6, 8 tambah 8, 10 tambah 10, 12 tambah 12. Atau misalkan 2 tambah 4, 2 tambah 6, kemudian 4 tambah 8. Seterusnya, yang penting bilangan genap tambah bilangan genap menghasilkan bilangan genap. Nah ini metode pembuktiannya secara langsung ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang ke metode pembuktian tidak langsung. Nah, ini pembuktian tidak langsung.
Pembuktian tidak langsung adalah pembuktian dengan kemustahilan atau negasi atau ingkaran. Jadi negasi atau ingkaran. Sekali lagi, pembuktian tidak langsung adalah pembuktian dengan kemustahilan atau negasi atau ingkaran. Kita langsung saja ke contoh ya, atau langkah-langkahnya dulu. Langkah-langkah pembuktian tidak langsung, yang pertama kita identifikasi dan tulis semua pernyataan. Kemudian negasikan pernyataan tersebut. Identifikasi dan tulis semua pernyataan atau teori atau hasil-hasil yang terkait dengan teori tersebut. Yang keempat, bekerja secara lengkap dan menyeluruh untuk menemukan hal-hal yang kontradiktif. Nah, ini adalah metode pembuktian tidak langsung. Ya. Jadi identifikasi dan tulis semua pernyataan, kemudian kita negasikan, kita ingkarkan ya. Identifikasi dan tulis semua pernyataan atau teori, kemudian bekerja secara lengkap dan menyeluruh untuk menemukan hal yang kontradiktif. Kita langsung ke contoh ya. Contoh soalnya, nah ini. Buktikan jika n kuadrat adalah bilangan ganjil, maka n adalah bilangan ganjil. Buktikan jika n kuadrat adalah bilangan ganjil, maka n adalah bilangan ganjil. Contoh misalkan 3 kuadrat berapa? 9. Kalau n kuadratnya 9 berarti n-nya 3 kan? Dan 3 adalah bilangan ganjil. Nah, ini buktikan. Atau misalkan n kuadrat sama dengan 25. Berarti n-nya 5 dan 5 adalah bilangan ganjil. Ini buktikan ya. Nah, kita akan membuktikannya jika n kuadrat adalah bilangan ganjil, maka n adalah bilangan ganjil. Akan dibuktikan bila n bukan bilangan ganjil. Nah, ini ya, kita ingkarkan. Yang tadinya apa? N-nya bilangan ganjil, kita ingkarkan menjadi bila n bukan bilangan ganjil, berarti n bilangan genap dong. Kalau n bukan bilangan ganjil, maka n bilangan genap. Maka n kuadrat bukan bilangan ganjil. Tuh, yang ini kan. Tadinya n kuadrat adalah bilangan ganjil. Kalau diingkarkan berarti n kuadrat adalah bukan bilangan ganjil atau n kuadrat adalah bilangan genap. Ini dinamakan dengan kontraposisi atau metode pembuktian tidak langsung. Jika n kuadrat adalah bilangan ganjil, maka n adalah bilangan ganjil. Akan dibuktikan bila n bukan bilangan ganjil, maka n kuadrat bukan bilangan ganjil. Ini dinamakan dengan kontraposisi. Karena n bilangan genap, maka n sama dengan 2k ya. Tadi udah dibahas bahwa bilangan genap itu 2 kali k dengan k-nya suatu bilangan bulat. Sehingga n kuadrat sama dengan 2k dikuadratkan. Berarti n kuadrat sama dengan 2 kuadrat 4k dikuadratkan k kuadrat. Berarti 4k kuadrat. N kuadrat sama dengan 2 kali ya. 4-nya itu 2 kali 2k kuadrat. Misalkan 2k kuadrat sama dengan m, maka n kuadrat sama dengan 2 kali m. M adalah suatu bilangan bulat. Nah, berdasarkan definisi bilangan genap, maka n kuadrat adalah genap. Jadi terbukti bahwa jika n bukan bilangan ganjil, maka n kuadrat bukan bilangan ganjil.
berarti n kuadrat bilangan genap. Karena telah terbukti, maka secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa jika n kuadrat adalah bilangan ganjil, maka n adalah bilangan ganjil. Nah, hal-hal yang seperti ini disebutnya dengan pembuktian tidak langsung, atau dengan kata lainnya adalah kontraposisi. Jadi anak-anakku yang saya banggakan, saya ulangi bahwa kali ini pertemuannya atau tujuan pembelajarannya adalah bagaimana membuktikan secara langsung atau dengan pembuktian tidak langsung. Jadi tolong dipahami ya, kalau ini tidak mengerti cari buku-buku yang menunjang atau video-video yang menunjang lainnya. Jadi sekali lagi, dalam metode pembuktian secara tidak langsung itu kita ingkarkan dulu pernyataan-pernyataannya seperti yang tadi. Karena kita akan membuktikan bahwa jika n kuadratnya bilangan ganjil, maka n bilangan ganjil. Maka kita ingkarkan pernyataan itu menjadi atau kontraposisikan ya. Menjadi jika n-nya bilangan genap, maka n kuadrat sama dengan bilangan genap. Dengan langkah-langkah yang tadi. Nah, ini dengan langkah-langkah yang tadi. Akan dibuktikan bila n bukan bilangan ganjil, berarti n bilangan genap, maka n kuadrat bukan bilangan ganjil. Berarti n kuadrat bilangan genap. Ini dinamakan kontraposisi. Kontraposisi itu jika n adalah bukan bilangan ganjil, maka n kuadrat bukan bilangan ganjil. Itu kontraposisi disebutnya. Jadi saya ulangi, karena n bilangan genap, maka n sama dengan 2k, dengan k-nya suatu bilangan bulat. Sehingga n kuadrat sama dengan 2k kuadrat, n kuadrat sama dengan 2 kuadrat 4, k kuadrat, jadi 4k kuadrat, n kuadrat sama dengan 2 kali 2k kuadrat ya. Kita misalkan 2k kuadrat sama dengan m, berarti n kuadrat sama dengan 2m. Dan m adalah suatu bilangan bulat. Dan 2m ini apa? 2m ini adalah bilangan genap. Sesuai dengan definisi. Nah, ini secara tidak langsung membuktikan bahwa jika n kuadrat adalah bilangan ganjil, maka n adalah bilangan ganjil. Karena sudah terbukti bahwa jika n bilangan genap, maka n kuadrat sama dengan bilangan genap. Nah, itu terbukti kontradiksinya atau kontraposisinya adalah terbukti jika n kuadrat adalah bilangan ganjil, maka n adalah bilangan ganjil. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, mohon maaf atas segala kekurangan pada pembahasan kali ini. Semoga ke depan kita tingkatkan lagi ya. Yang penting kalian sudah ada niat untuk mempelajari video ini dengan ikhlas, dengan semangat ya. Dan jangan lupa isi daftar hadirnya. Saya Rudi Ajis Permana, dicukupkan sekian. Dirangkum atau dicatat ulang ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.